Rencana kerja 10 bulan menuju akhir masa jabatan, apa kabar Kabinet Indonesia Maju? Jelang pemilu, koordinasi antar menteri diduga tidak secair sebelumnya. Sebut saja ada 3 kubu. Yang pertama, menteri pendukung Anies Caimin, kedua, menteri pendukung Prabowo Gibran, dan yang ketiga, menteri pendukung Ganjar Mahfud. Rapat kabinet disebut tidak seintensif sebelumnya. Terakhir diadakan bulan November 2023, kemudian secara mengejutkan pada 4 Desember lalu, pemerintah meluncurkan Media Center Indonesia Maju yang disebut untuk mengintegrasikan percepatan informasi dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Bila dilihat dari partai pengusung serta endorse-nya para menteri, kubu itu terpecah seperti ini. Lalu bagaimana dengan menteri-menteri dari PDIP setelah adanya manuver yang dilakukan oleh Jokowi? Akankah bekerja sepenuh hati atau sudah setengah hati? PDIP sebelumnya juga sempat diisukan akan menarik semua menterinya dari kabinet. Namun hal itu sudah ditepis dan diperkuat dengan pernyataan bahwa tetap akan bersama dengan Jokowi hingga masa jabatan berakhir. Banyak serangan dan tudingan untuk pemerintah pusat. Media Center Indonesia Maju pun muncul. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia menegaskan, Media Center Indonesia Maju berfungsi untuk memberikan penjelasan dan juga klarifikasi terhadap isu pemerintahan. Media Center Indonesia Maju disebut bukan merupakan media center dari salah satu pasangan capres-cawapres, sehingga katanya tidak akan membahas masalah terkait politik. Media Center Indonesia Maju ini adalah media center untuk pemerintah yang memang nama kabinetnya Indonesia Maju. Ini untuk memastikan bahwa kalau ada informasi yang belum sepenuhnya dipahami, yang bisa jadi merupakan kerja pemerintah yang belum optimal katakanlah, atau bisa saja memang memilih untuk menyerang pemerintah, maka di sini adalah ruangnya. Karena serangannya lebih banyak di akhir masa jabatan. Coba kita bandingin year on year serangan ke pemerintah tahun lalu di bulan yang sama dengan tahun sekarang. Jadi ini sebetulnya sebuah kondisi yang terprediksi, tapi memang kebutuhannya adanya sekarang, bukan tahun lalu. Gitu. Apalagi kita punya agenda-agenda besar. Salah 2 agenda besar kita adalah IKN dan hilirisasi. Dan ini kita nggak boleh mundur. Diskusi pertama yang diselenggarakan oleh Media Center Indonesia Maju adalah pembangunan IKN untuk bangun peradaban baru. Diskusi itu mengupas tentang alasan pembangunan IKN, progresnya kini, hingga proyeksi IKN ke depan. Yang punya kekhawatiran adanya serangan itu adalah politisi, bukan pemerintah. Pemerintah tidak akan bisa diserang. Bagaimana cara masyarakat menyerang pemerintah? Pemerintah kan sebetulnya sudah punya kementerian-kementerian yang cukup banyak jumlahnya. Setiap kementerian ada yang namanya Departemen Komunikasi. Melalui mereka lah. Menperin punya juga divisi komunikasi untuk menyuarakan aktivitas mereka. Mendak Zulkifli Hasan juga punya tim komunikasi. Artinya itu semua sudah cukup sebenarnya. Faktanya hingga kini tak ada satupun menteri yang berbalik arah atau hengkang dari Kabinet Indonesia Maju, meski berbeda pilihan capres dan cawapres. Sampai hari ini memang tidak ada indikasi-indikasi keretakan. Sampai saat ini tak ada misalnya pecah kongsi. Atau tak ada indikasi di mana kinerja menteri partai-partai yang berseberangan dengan Jokowi di Pilpres itu kinerjanya misalnya merosot, kinerjanya misalnya disorot, ataupun kinerjanya dipersoalkan. Tak ada. Ada beberapa kader Nasdem misalnya yang tersangkut kasus hukum, juga kan ditengarai sebagai bagian dari yang mempertebal soal kemungkinan Nasdem itu akan
hengkang dari koalisi Jokowi. Tapi nyatanya itu tidak dilakukan. Yang berbeda itu soal sikap politik dan pilihan politik, tapi soal menteri-menteri di kabinet, mereka selalu menyatakan sebagai bagian bentuk dukungan yang harus dituntaskan kepada Jokowi hingga 2024. Satu sisi saling bersaing, tapi satu sisi yang lainnya mereka tetap menjadi bagian dalam satu kolam koalisi pemerintahan.